saya Yeni Rosa Damayanti. Nama saya Alpani Bagides Remgiansa. Saya Windrisyanti. Dan saya Linda Rogalia. Kami dari kelompok 2. Di sini video ini kami maksudkan untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan kami akan menjelaskan Kualitas alat evaluasi dan taksonomi Bloom. Tanpa menunggu lama lagi, Kita saksikan materi kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kualitas alat evaluasi. Suatu alat penilaian dikatakan mempunyai kualitas yang baik apabila alat tersebut memiliki atau memenuhi dua hal, yaitu ketepatannya atau validitasnya dan ketetapannya atau keajegannya atau juga bisa disebut reliabilitas. A. Validitas. Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Misalnya, siswa diberikan soal matematika dengan kalimat yang panjang dan berbelit-belit sehingga sukar ditangkap maknanya. Akhirnya, siswa tidak dapat menjawab karena tidak memahami pertanyaannya. Penilaian tersebut tidak tepat. Validitas tidak berlaku universal sebab tergantung pada situasi dan tujuan penilaian. Ada 4 jenis validitas yang sering digunakan, yakni validitas isi, validitas bangun pengertian, validitas ramalan, dan validitas kesamaan. Yang pertama, validitas isi. Berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya, artinya, tes tersebut mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes hasil belajar bidang studi IPS harus bisa mengungkapkan isi bidang studi tersebut. Yang kedua, validitas bangun pengertian. Validitas bangun pengertian berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang ditanggung dalam materi yang diukurnya. Contohnya, konsep mengenai hubungan sosial dilihat dari pengalaman indikator empirisnya adalah bisa bergabung dengan orang lain. Yang ketiga, validitas ramalan. Validitas ramalan yang diutamakan bukan isi teks, melainkan kriteria-kriterianya. Apakah alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri, perilaku tertentu, atau kriteria tertentu yang diinginkan. Misalnya, alat penilaian motivasi belajar, apakah dapat digunakan untuk meramal prestasi belajar siswa yang dicapai. Dan yang keempat adalah validitas kesamaan. Kesamaan tes artinya membuat teks yang memiliki persamaan dengan tes sejenis yang telah ada. Misalnya, siswa diberikan soal matematika dan diberikan kepada kelas yang berbeda. Misalkan di kelas 5A dan juga kelas 5B. B. Reliabilitas. Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atau keajigan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Misalnya, siswa kelas 3 pada hari ini dites kemampuan matematikanya. Minggu berikutnya, siswa tersebut dites kembali, dan hasil dari kedua tes tersebut relatif sama. Reliabilitas ada 4 jenis. Yang pertama, reliabilitas tes ulang. Tes ulang adalah penggunaan alat penilaian terhadap subjek yang sama. Dilakukan 2 kali dalam waktu yang berlainan. Misalnya, tes hasil belajar matematika untuk siswa SD kelas 3 diberikan hari ini, lalu diperiksa hasilnya. Seminggu kemudian, tes tersebut diberikan lagi pada siswa yang sama dan hasilnya diperiksa. Yang kedua, reliabilitas pecahan setara. Reliabilitas pecahan setara tidak dilakukan dengan pengulangan kepada subjek yang sama, tetapi menggunakan hasil dari bentuk tes yang sebanding atau setara yang diberikan kepada subjek yang sama pada waktu yang sama pula. Yang ketiga, reliabilitas belah dua. Reliabilitas belah dua diberikan kepada kelompok subjek cukup 1 kali atau pada 1 saat. Butir-butir soal dibagi menjadi 2 bagian yang sebanding, biasanya dengan membedakan soal nomor genap dan soal nomor ganjil. Setiap bagian soal diperiksa hasilnya, kemudian skor dari kedua bagian tersebut dikorelasikan untuk dicari koefisien korelasinya. Mengingat korelasi tersebut hanya berlaku separuh, tidak untuk seluruh pertanyaan, maka koefisien korelasi yang diperolehnya tidak untuk seluruh soal, tetapi hanya untuk separuhnya.
Oleh sebab itu, koefisien korelasi belah 2 perlu diubah ke dalam koefisien korelasi untuk seluruh soal dengan menggunakan rumus ramalan Spearman-Brown. Rumusnya kita bisa lihat di PPT, yaitu Rx sama dengan 2 dikali R dikali 1/2 dikali 1/2 dibagi 1 ditambah R dikali 1/2 dikali 1/2. Untuk penjelasannya yaitu Rx yaitu koefisien reliabilitas keseluruhan. Kemudian R dikali 1/2 dikali 1/2 itu korelasi R dari belah 2. Untuk contohnya yaitu koefisien korelasi belah 2 adalah 0,60. Sudah diketahui bahwa R dikali 1/2 dikali 1/2-nya itu 0,60, kita masukkan ke dalam rumus. Rx sama dengan 2 dikali 0,60 dibagi 1 ditambah 0,60, hasilnya yaitu 1,20 per 1,60 sama dengan 0,75. Kemudian yang keempat yaitu kesamaan rasional. Kesamaan rasional ada prosedur menghitung reliabilitas tanpa melakukan korelasi dari dua pengukuran atau pecahan setara dan belah 2. Cara tersebut adalah kesamaan rasional. Prosedur ini dilakukan dengan menghubungkan setiap butir dalam satu tes dengan butir-butir lainnya. Dalam tes itu sendiri, secara keseluruhan, salah satu cara yang sering digunakan dalam menggunakan rumus Kuder-Richardson atau KR21. Rumusnya yaitu Rx sama dengan K dikali varian X kuadrat dikurang X dikali K dikurang X bar per varian X kuadrat dikali K dikurang 1 atau bisa dilihat di PPT. Penjelasannya yaitu Rx sama dengan reliabilitas tes secara keseluruhan. Untuk K itu jumlah butir soal dalam tes. Untuk varian X kuadrat itu variasi skor. Dan untuk X bar itu skor rata-rata atau mean score. Kemudian ada contoh soalnya yaitu misalnya disusun tes sebanyak 80 soal. Setelah diberikan kepada sejumlah siswa dalam kelas tertentu, lalu dicari nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Misalnya diperoleh nilai rata-rata 60 dan simpangan bakunya adalah 8. Dengan rumus di atas, maka penyelesaiannya yaitu diketahui untuk K itu 80, untuk varian X kuadratnya itu 8, untuk X barnya itu 60. Kita masukkan ke dalam rumus. Rx sama dengan 80 dikali 8 kuadrat dikurang 60 dikali 80 dikurang 60 per 8 kuadrat dikali 80 dikurang 1. Hasilnya yaitu 5120 dikurangi 1200 per 5076 sama dengan 3920 per 5076. Hasilnya yaitu 0,77. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang taksonomi Bloom. Apa sih taksonomi Bloom itu? Taksonomi Bloom adalah model yang dapat membantu merumuskan tujuan pembelajaran, banyak diterapkan ketika merencanakan tujuan belajar dan pembelajaran, serta berbagai aktivitas dalam pembelajaran. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang lebih tinggi. Adapun sejarah dari taksonomi Bloom yaitu taksonomi Bloom merupakan sistem klasifikasi yang berasal dari bahasa Yunani dan mengandung dua arti yaitu taksis atau pengaturan dan nomos atau ilmu pengetahuan. Taksonomi Bloom berangkat dari pemikiran seorang psikolog pendidikan yaitu Dr. Benjamin Bloom pada tahun 1956 yang bentuk pemikiran pendidik pada level yang lebih tinggi yaitu menganalisis dan mengevaluasi konsep, proses, prosedur, dan prinsip, bukan hanya mengingat fakta atau hafalan. Nah, pada awal penyusunan taksonominya, Bloom merumuskan dua domain pembelajaran yaitu domain kognitif yakni keterampilan mental atau pengetahuan, dan domain afektif yaitu pertumbuhan perasaan atau bidang emosional pada sikap.
Pada tahun 1966, Simpson merumuskan satu domain untuk melengkapi taksonomi yang dicetuskan oleh Bloom, yaitu domain psikomotor. Keterampilan manual atau fisik keterampilan. Simpson perkenalkan the classification of educational objective in the psychomotor domain. Dan Deb pada tahun 1967 memperkenalkan psychomotor domain. Kemudian, pada tahun 2021, direvisi oleh Cardwell dan para ahli aliran kognitivisme dan dipublikasikan oleh Anderson et al. Pada tahun 2001. Nah, hasil dari revisi ini yang kita kenal dengan nama revisi taksonomi Bloom, revisi yang dibuat hanya pada ranah kognitif dengan menggunakan kara kerja. Nah, seperti yang kita ketahui, taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 domain tersebut penting dalam pembelajaran. Nah, di sini ada kognitif, yaitu domain pengetahuan atau kognitif dalam taksonomi Bloom berkaitan dengan ingatan, berpikir, dan proses-proses penalaran. Menurut Benjamin S. Bloom, taksonomi Bloom dibagi menjadi 6 jenjang, yaitu kita lihat pada piramida di samping ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang kedua ada afektif. Cardwell et al. Pada tahun 1964 menyatakan bahwa domain afektif merupakan domain yang meliputi rasa, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Kompetensi siswa yang mencerminkan afeksi yang baik dapat terlihat dari sikap kedewasaan yang sesuai dengan usia dan perkembangan siswa dan tercerminkan pada perilaku atau attitude sehari-hari pada proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun jenis-jenis kategori domain afektif yaitu yang pertama ada tingkat menerima, yang kedua tingkat menanggapi, yang ketiga, tingkat menghargai, yang keempat, tingkat menghayati, dan kelima, tingkat mengamalkan. Dan selanjutnya yang ketiga ada psikomotorik. Domain psikomotorik tercetus oleh pemikiran Simpson pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa kemampuan psikomotorik berkaitan dengan fisik, koordinasi, dan penggunaan bidang keterampilan motorik yang harus dilatih secara terus-menerus dan diukur dari segi kecepatan, presisi, jarak, prosedur, atau teknik dalam eksekusinya. Simpson mendefinisikan kemampuan psikomotorik tersebut didasarkan pada penelitian di bidang pendidikan industrial, pertanian, ekonomi rumah tangga, pendidikan bisnis, musik, seni, dan olahraga. Simpson, Dave, and Dyer mengeversionalkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada domain psikomotorik, sehingga ada beberapa contoh kasta kerja operasional yang dapat digunakan oleh guru-guru. Baik, kita move ke pembahasan selanjutnya mengenai revisi taksonomi Bloom. Ternyata, taksonomi Bloom itu mengalami revisi pada perjalanannya. Anderson dan Caldwell pada tahun 2001 merevisi taksonomi Bloom dalam bukunya yang berjudul A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing, a Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objective. Mereka menyadari bahwa sesungguhnya belajar itu adalah proses aktif sehingga jenjang-jenjang dalam taksonomi Bloom semestinya harus digambarkan dalam proses aktif itu. Revisi yang mereka lakukan mencakup beberapa perubahan, antara lain, pertama, merubah jenis kata dalam taksonomi Bloom dari jenis kata benda atau noun menjadi kata kerja atau verb. Yang kedua, melakukan organisasi ulang urutan jenjang. Yang ketiga, mengganti kategori pengetahuan menjadi mengingat, pemahaman menjadi memahami, dan sintesis menjadi menciptakan. Nah, revisi taksonomi Bloom ini terletak pada ranah kognitif. Mari kita lihat perbandingan dari revisi kognitif taksonomi Bloom sebelum adanya revisi dan setelah adanya revisi pada tahun 2001.
Sebelum adanya revisi pada 1956, taksonomi Bloom pada ranah kognitif terdiri atas knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau aplikasi, analysis atau analisis, synthesis atau sintesis, evaluation atau evaluasi. Setelah itu dilakukan revisi pada tahun 2001 yang terdiri atas remembering atau mengingat. Indikator-indikator untuk jenjang mengingat ini adalah mengenali, mendaftar, menggambarkan, mengidentifikasi, menamakan, meletakkan, dan menemukan. Yang kedua ada understanding atau memahami. Indikator-indikatornya adalah menafsirkan, mencontohkan, merangkum, menyimpulkan, menyatakan kembali, mengklasifikasi, membandingkan, dan menjelaskan. Yang ketiga ada menerapkan atau applying. Indikator-indikatornya adalah menjalankan, melaksanakan, menggunakan, dan menyelesaikan. Yang selanjutnya ada analyze atau menganalisa. Indikatornya adalah membandingkan. Selanjutnya ada evaluation, mengevaluasi atau evaluation. Indikator-indikatornya adalah memeriksa, membuat dugaan atau hipotesis, mengkritisi, melakukan percobaan, menguji, mendeteksi, dan memonitor. Terakhir ada menciptakan atau create. Indikator-indikatornya adalah mendesain, mengonstruksi, merencanakan, menghasilkan, menemukan, menciptakan, dan membuat. Nah, jika kita lihat indikator-indikator pada ranah kognitif setelah adanya revisi lebih menggunakan kata kerja dibandingkan kata benda, seperti mengevaluasi, menganalisa, mengingat, memahami, membuat, dan sebagainya. Nah, mari kita lihat contoh penerapan taksonomi Bloom yang setelah direvisi pada bidang pendidikan atau pembelajaran. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan taksonomi Bloom pada jenjang kelas 5 SD semester 1. Yang pertama ada aspek remember atau mengingat. Kita dapat menggunakan apa pengertian kubus. Yang kedua ada aspek memahami. Sebutkan barang-barang di sekitarmu yang mempunyai bentuk kubus. Yang ketiga ada menerapkan. Guntinglah atau irislah sebuah karton yang berbentuk kubus menuruti rusuk-rusuknya sehingga terbentuk jaring-jaring kotak tersebut yang disebut juga dengan jaring-jaring kubus. Yang keempat ada menganalisa. Instruksi yang dapat kita berikan kepada siswa adalah berikan pertanyaan, ada berapa banyak jaring-jaring kubus yang terbentuk? Untuk keperluan ini, kamu bisa menggunakan kertas berpetak untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk yang berbeda. Yang kelima ada mengevaluasi. Jelaskan alasanmu mengatakan banyaknya jaring-jaring kubus di atas. Yang keenam ada menciptakan atau create. Ciptakan suatu desain kotak kado berbentuk kubus dari lembaran karton seperti ini. Nah, di sini guru dapat memilih karton yang berbentuk bangun datar, tidak teratur yang ada rincian ukurannya, dan gambar sketsa jaring-jaringnya dan kamu berikan alasan mengapa kamu memilih jaring-jaring tersebut. Itu adalah salah satu contoh menerapkan taksonomi Bloom pada pembelajaran matematika kelas 5, bab bangun ruang atau kubus. Nah, sebagai pengajar, sebagai tambahan informasi, taksonomi Bloom versi revisi pada jenis pengetahuan dibagi menjadi 4, yakni yang pertama ada fakta atau informasi yang menunjukkan fenomena dalam pembelajaran. Yang kedua ada konseptual, termasuk kategori, struktur, dan teori. Yang ketiga ada prosedur, yakni bagaimana menggunakan teknik dan metode yang spesifik dan waktu penggunaannya. Dan terakhir ada metakognitif, yakni strategi keputusan, pengetahuan diri, dan thinking about thinking. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.